Abah tidak pernah menangis karena soal jabatan sama sekali. Anda semua tahu saya menolak semua jabatan yang pernah diberikan kepada saya. Saya menangis bukan karena kehilangan jabatan. Karena saya meyakini, karena Abah meyakini, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Apa yang Allah kasih, manusia semuanya menolak, maka pemberian Allah tidak akan pernah bisa dihentikan oleh penolakan manusia. Tapi sebaliknya, ketika Allah menolak, manusia mengendaki, maka penolakan Allah lebih kuat daripada kehendak manusia. Tapi yang kemudian Abah pikirkan adalah, saya bilang sama keluarga, kalau hanya persoalan saya pribadi, kami pribadi, keluarga pribadi, mungkin telah Allah cukupkan. Wa kafa biha min nikmah. Karena bagi kami, bagi kita semuanya, nikmat yang paling besar adalah alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman wa kafa biha min nikmah. Segala puji bagimu ya Allah atas anugerah iman yang kau berikan kepada kami, dan cukuplah iman itu sebagai nikmat terbaik bagi kami ya Allah. Kula mboten wedi. Saya tidak pernah takut. Tapi di saat yang sama, saya kemarin di Madinah ketemu seorang bapak-bapak sepuh. Saya sudah menutup kepala dengan topi, menutup mata, menutup muka dengan masker. Beliau datang ke belakang, meluk saya dari belakang. Gus Miftah, jangan berhenti. Gus Miftah harus lanjut. Jenengan ikhlas mboten lak kula mandeg. Kula jenengan ikhlas mboten lak kula mandeg. Maka malam hari ini kula nyekseni, saya melihat atas kehadiran jenengan semua, atas kerawan jenengan pada malam hari ini, meyakinkan saya bahwa perjuangan ini tidak boleh berhenti. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abul Hasan Asadili. Qala Sayyidi Syekh Abul Hasan radhiyallahu an, la yakmulu alimun fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in. Sayyidi Syekh Imam Abul Hasan Asadili, beliau menyampaikan, seseorang itu atau seorang alim itu belum sempurna di makomnya ilmu
sehingga dia dicoba dengan 4 perkara. Saya bukan orang alim, saya bukan orang pandai, hanya orang yang pengen berbuat kebaikan dengan sedikit apa yang Allah titipkan kepada saya. Beliau menyampaikan akan ada 4 cobaan yubtala bi arba'in untuk menyempurnakan derajat dan makom seseorang. Yang pertama, syamatatil a'da. Orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan derajat yang tinggi dan kemuliaan sampai dia pernah dihina oleh para musuh-musuhnya. Maka hakikat penghinaan itu sebenarnya bukan merendahkan dirinya, tapi justru merendahkan mereka yang mengeluarkan kalimat itu dari mulutnya. Pak Son Haji datang ke pondok. Saya bilang, Pak Son, kalau harus ada kisos, katakanlah yang saya sampaikan itu Anda anggap serius, bukan guyonan. Walaupun Anda menyampaikan kepada saya bahwa itu murni guyonan, katakanlah itu serius, saya memaki Anda. Saya hari ini minta saya dikisos. Bagaimana, Bah? Kalau memang kemarin candaan saya kalimat itu Anda anggap sebagai sebuah keseriusan, tolong maki saya dengan kalimat yang sama dari mulut jenengan. Beliau menolak. Saya bilang, tolong Anda maki saya dengan kalimat yang sama. Kalau kalimat goblok yang saya sampaikan itu sebuah makian, tolong maki saya dengan kalimat yang sama supaya hisab saya ringan, dihapuskan oleh Allah di akhirat. Akhirnya beliau menyampaikan, Miftah goblok saya terima, sah, dosa saya selesai, dosa karena Anda sudah memberikan maaf kepada saya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan jutaan orang di Indonesia yang memaki saya dengan kalimat yang tidak pantas, dengan kalimat yang melebihi kalimat goblok yang saya sampaikan saat itu? Apakah saya marah? Satu malam Bunda marah sama saya, karena malam itu saya mengangkat tangan, saya minta kepada Allah, ya Allah ya Rob, ampuni semua kesalahan saya, ampuni semua kekhilafan saya, ampuni semua kemaksiatan saya, ampuni semua dosa saya. Yang pertama, amin. Kemudian yang kedua, ya Allah ya Rob, banyak orang di luar sana menganggap saya tidak berbakti dengan kedua orang tua saya. Saya dianggap menyanyiakan kedua orang tua saya. Apakah itu hak atau batil hanya orang tua saya dan Engkau yang tahu ya Allah. Malam hari ini saya memohonkan kepadamu ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua saya, ampuni kesalahan mereka, ampuni kekhilafan mereka ya Allah. Kemudian saya lanjutkan amin. Yang ketiga, kemudian saya mengangkat tangan kembali berdoa sebelum tidur, ya Allah ya Rob, malam hari ini kami mohonkan kepadamu, ampuni semua dosa-dosa orang yang mencintai saya ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang yang menyayangi saya ya Allah. Ampuni dosa-dosa semua orang yang mendukung saya ya Allah. Amin. Sampai doa ketika itu Bunda masih bisa mengaminkan dan mengiyakan doa saya. Sampai kemudian yang keempat, saya angkat tangan saya lebih tinggi dengan menyampaikan, ya Allah ya Rob, ampuni semua dosa-dosa orang yang menghujat saya ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa orang yang membuli saya ya Allah. Ampuni semua mereka ya Allah, atas kesalahan dan kekhilafan mereka ya Allah. Saat itu Bunda protes sama saya. Kenapa Abah masih mendoakan mereka? Kenapa Abah masih memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka? Saya jawab, Bunda, Abah gak pernah memiliki hati untuk membenci siapapun. Saya tidak pernah mau bermusuhan dengan siapapun. Saya akan doakan semua orang yang memusuhi saya. Saya akan doakan semua orang yang menghujat dan membuli saya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya.
Bunda protes sama saya. Enggak, abah nggak boleh melakukan itu. Saya akan lakukan itu. Karena kalau abah tidak mengikhlaskan hujatan, makian, bulian mereka, itu akan menjadi satu hal beban bagi mereka di yaumul hisab. Abah nggak mau menjadi wasilah sesama muslim menjadi jalan mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Toh kemudian yang kita lakukan Allah kasih hikmah. Begitu banyak hikmahnya. Pak Son Haji kaya. Sekarang banyak orang lewat di depan pondok, Gus Miftah tolong goblokkan saya. Gus, kula pengen digoblok-gobloke. Gus, mang dadeke kula kaya Son Haji. Malah santri saya bilang, "Mbak, kalau tahu digobloke abah jadi kaya, mbok kula duyuwi mawon mboten napa-napa, Pak." Jenengan kabeh ra perlu tak gobloke, muga-muga sugih kabeh. Tidak akan pernah sempurna makam dan kedudukan seseorang sehingga dia pernah dimaki, dihina, dibully, dihujat oleh musuh-musuhnya. Dan demi Allah, demi Rasulullah, semua orang yang menghujat saya tidak pernah saya anggap sebagai musuh saya. Semua orang yang pernah membuli saya tidak pernah saya anggap sebagai orang-orang yang berhutang dosa kepada saya.